Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Ridianto tentunya di channel Ridfish, sharing sambil dodolan. Oke, di video kali ini lantaran banyak yang komen untuk cara biar maru tuh nggak mojok, terus sama biar agak warna sama barnya itu tebel gitu. Kalau ini cuma baru mutasi nih, kebetulan kurang kuning lah, cuma saya kasih tahu treatmentnya ya, cuma di bunganya udah masuk lah ini itu teman-teman. Oke, sebelumnya opening dulu dong. Oke teman-teman, jadi sebelum untuk ke inti video, saya kenalin dulu nih maru saya. Ini di ukuran berapa ya, kisaran 27-28 lah gitu. Untuk barnya benar-benar tandes itu apa ya? Ya tebel lah, tebel. Bunganya juga mulai muncul nih, tuh bunganya tuh. Terus untuk warna masih mutasi lah, kadang pucat, kadang putih, kadang hitam ya. Belum tahu settingannya, cuma saya kasih tahu treatmentnya tuh gimana. Kebetulan kemarin ada yang DM, Bang untuk marunya tuh di treatment gimana. Nah, saya sharing aja nih teman-teman. Untuk ini saya bahas di mental dulu ya. Untuk mental, kalau saya pribadi untuk kasih pakan itu cuma sehari sekali lah gitu. Itu karena apa? Kalau misalkan mau kelebihan itu, kalau menurut saya nanti kegemukan tuh kayak kurang aktif ikannya gitu. Tapi terkadang ada juga yang gemuk, aktif juga ada. Cuma kalau saya lebih suka yang ikan ramping gini lah. Soalnya saya pribadi udah gendut gitu. Asik gitu. Itu teman-teman. Untuk pakan cuma sehari sekali. Aduh, mantap tuh. Tuh. Terus untuk pakannya. Oh, sebelum pakan. Jadi untuk ikan, kalau misalkan mau mental tangan gini, mau diajak mainan gini, itu ikan itu juga makhluk hidup teman-teman. Jadi alangkah baiknya tuh teman-teman sering berinteraksi dengan ikannya. Salah satu contoh yang simple, teman-teman ngopi di depan ikannya sambil mainan-mainan gini lah gitu. Itu teman-teman. Ini akan mempengaruhi mental pada ikan gitu teman-teman. Oke, itu buat mental. Kadang juga bisa dilatih dengan kaca, terus dilatih dengan kayak apa ya, kayak patung dari kayu itu yang bentuk ikan itu juga bisa. Cuma kalau saya sering mainin gini sambil ngopi gitu. Itu udah pengaruh banget buat ikannya itu. Jadi poin yang penting buat teman-teman, ikan juga makhluk hidup, jadi ya harus diajak interaksi gitu teman-teman. Oke, untuk mental cuma itu doang. Terus untuk makanan sendiri, kalau saya untuk bar tebel kayak gini, bunga juga hampir muncul lah ini ya. Kelihatan kan? Tuh sehari 2 maggot ini, maggot metre bisa diorder, asik. Ini buatan saya pribadi. Itu sehari cuma 2 biji. Misalkan hari Senin ini maggot 2 biji. Terus hari berikutnya Selasa itu saya kasih udang 1 aja. Udang apa ya? Udang tawar itulah. Itu udang hidup. Itu hari Selasa. Terus kemudian hari berikutnya Rabu saya kasih cacing 1 gitu. Terus yang keempat saya kasih pelet yang merah. Yang merah itu parot itu. Kebetulan pas habis. Jadi cuma 4 makanan yang saya kasih, cuma maggot, terus udang, kemudian cacing sama pelet parot itu, yang red parot itu teman-teman. Jadi ada juga yang bilang kalau misalkan mau nambah kuningnya itu dikasih apa ya, kemarin Bang Dedi dari Snackset, lupa, dari Garut itu dikasih karopil sama apa ya, lupa gue. Tuh pokoknya nanti besok saya bikin lagi kalau saya udah bincang sama Bang Dedi. Jadi kalau saya pribadi cuma itu. Untuk pola makannya benar-benar saya atur, karena apa? Kalau misalkan berlebihan itu pengaruh banget buat keaktifan ikan gitu. Masa ini untuk mentalnya udah oke juga tuh.
Itu teman-teman. Wah, ada kirik di belakang rumah. Nggak apa-apa ya. Begitu teman-teman. Jadi cuma untuk treatmentnya saya tetap kasih ketapang gini. Untuk airnya nggak terlalu tinggi, paling ya kisaran 15 sampai 20 cm lah. Ini kalau saya pribadi maru lebih pendek sih kalau saya pribadi. Untuk ini backgroundnya saya pakai hitam, terus pasirnya harusnya merah. Ini karena adanya campuran merah sama hitam sama apa ini abu-abu ya nggak apa-apa lah. Tapi mungkin pengaruh juga buat warna. Mungkin besok saya ganti untuk pasirnya, saya ganti merah pure semua. Akankah berpengaruh pada ikannya atau enggak gitu teman-teman. Ini jangan ditiru teman-teman. Ini benar-benar males. Udah 1 bulanan nggak dikuras. Ini jangan ditiru. Jadi kalau misalkan mau siklus nguras itu alangkah baiknya 2 minggu sekali full ketapang, itu kata Bang Didi gitu. Jadi 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kalau udah keruh banget, air itu diambil separoh terus ditambahin lagi gitu. Jadi air yang dulu itu masih ada gitu teman-teman. Tuh, itu teman-teman udah saya jawab yang kemarin nanya, Bang gimana treatment maru dari Redfish. Ya cuma itu, makanan cuma 4 itu, maggot, terus udang kali, terus cacing, terus sama pelet red parrot itu. Untuk mental ya kembali lagi, kalau misalkan mau mental ikannya ya harus sering diajak interaksi. Mungkin kalau teman-teman bisa ada treatment yang lain, bolehlah sharing di komentar, siapa tahu jadi ilmu buat temen yang lain gitu. Ini lumayan lah menurut saya. Cuma saya seneng kalau diajak main gini-gini nih. Nanti saya kasih video pas diajak main lari-lari sana, lari asik. Tuh, masuk ini, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kecil. Yang penting mental sehat, aman lah gitu teman-teman. Oke, thank you teman-teman. Salam amis.